Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat ini tengah diperjuangkan oleh DPR RI. Sesuai dengan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 66 pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN harus dituntaskan selambat-lambatnya pada Desember 2024. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer rencananya akan diangkat pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal mengatakan, pelaksanaan penerimaan ASN pada tahun ini akan menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mengganti Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu. Jadi dulu nomenklatur pegawai honor itu dihilangkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, dan sekarang lebih disempurnakan lagi. Dan kesempurnaan itu kita akan lihat bagaimana proses penyiapan peraturan pemerintahnya yang akan kita susun dalam waktu dekat ini pada bulan-bulan ke depan. Tanggal 13 insya Allah, tanggal 13 Maret ini kita akan melaksanakan pertemuan dengan Kemenpan RB di Komisi 2 membahas tentang bagaimana petunjuk pelaksanaan peraturan menteri atau peraturan pemerintah yang diperlukan untuk bagaimana proses perpindahan pegawai honor menjadi pegawai P3K itu. Akan kita bahas secara mendalam. Dapat diketahui, tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi ASN merupakan tenaga honorer yang telah terdata di BKN. Nasib pengangkatan tenaga honorer yang masih belum terdata di BKN menjadi ASN masih dalam tahap pembahasan DPR RI dengan pemerintah terkait tata cara pelaksanaannya. Kami langsung saja kepada persoalan intinya, yakni ada 2,3 juta tenaga honor yang akan diselesaikan proses tenaga honornya menjadi tenaga P3K. Namun alhamdulillah sudah hampir seperempatnya di antara itu sudah diselesaikan dan tersisa 1,7 juta tenaga honor yang akan kita angkat ke depan ini. Persoalannya adalah waktunya sampai dengan bulan Desember tahun 2024 itu tidak beberapa bulan lagi. Untuk mengangkat yang 500.000 orang tempo hari itu pun memakan waktu yang cukup lama saya kira. Jadi oleh karena itu kalau kita ukur 1,7 juta ini mungkin nggak akan keburu kita selesaikan pada saat pengangkatan dengan CAT menjelang Desember 2024. Oleh karena itu pada saat kita akan melakukan questionnaire, misalnya nanti kalau memang itu disepakati, kami menyarankan perlu dilakukan semacam pengelompokan. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua, sudah ada daftarnya by name, by address, dan by kelompok tahun kerja mereka. Saran kami pertama dibuatkan pengelompokan daerah mana mereka dan sudah berapa tahun mereka bekerja untuk memudahkan klasifikasi dan berapa jumlah yang 5 tahun, berapa jumlah yang 10 tahun, berapa yang 15 tahun dan seterusnya semacam itu. Udah itu kita sepakati kira-kira bagaimana, apakah memang harus CAT, mereka yang sudah mau pensiun kita harus tes dengan CAT. Karena kami melihat sendiri bagaimana penyelenggaraan CAT tadi itu. Apalagi kalau kita mengetahui Indonesia ini susah sekali untuk orang mau jujur total gitu. Seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara di luar sana. Justru Indonesia ini yang tidak jujur. Apapun yang ditugaskan kepada mereka, pemilu pun tak jujur. Contohnya. Begitu juga tadi ada modus operandi, modus transaksional yang memang ada. Ini diperankan oleh para pegawai-pegawai kita, BKD yang ada di daerah. Ini dilakukan dan terjadi juga di daerah kita. Tidak saja di Sumatera Utara, di Provinsi Riau juga ada gejala itu bahkan sudah ada yang mempraktekannya. Hanya belum tertangkap tangan, tapi isu tentang itu sudah ada. Modus transaksional untuk mengangkat pegawai-pegawai yang tadinya dia baru 2 tahun, bisa melangkahi mereka yang sudah bekerja 10 tahun dengan membayar. Nah ini contoh modus yang dilakukan dengan cara transaksi. Ini yang terjadi di tempat kita.
Dia baru bekerja 4 tahun, 5 tahun, tapi bisa memotong untuk meninggalkan mereka yang sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Makanya saran saya tadi, sebelum kita bahas secara jauh mau diapakan mereka dan bagaimana kita mengejar waktu untuk bisa terkejar sampai dengan Desember 2024 ini, perlu lakukan semacam pengelompokan terhadap mereka-mereka itu. Ini saran kami yang pertama. Dan untuk dimaklumi juga, di luar dari yang sudah terdaftar 1,7 baik by name, by address dan segala macamnya itu, masih banyak lagi yang ada di daerah-daerah, mungkin bidang yang berbeda di luar dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang menjadi pemilihan prioritas untuk arah kebijaksanaan pengadaan CASN ini tahun 2024 yang dibuat oleh Pak Menteri ini. Masih ada mereka-mereka yang tenaga dosen non-ASN, kemudian tenaga lainnya, tenaga keamanan, tenaga kebersihan yang semuanya masih honor. Apakah kita akan tinggalkan mereka begitu saja? Ini juga menjadi persoalan kita, karena toh mereka juga disebut sebagai tenaga honor yang ikut berjuang dengan tenaga honor, baik itu guru maupun tenaga kesehatan. Sama ributnya mereka dengan kita, kepada kita. Begitu juga dengan tenaga satpol yang tidak pernah disinggung, padahal peraturan-peraturan menyebutkan mereka itu harus sudah sebagai PNS dari dulunya. Itu aturan Kementerian Dalam Negeri membuat peraturan tentang tenaga-tenaga satpol PP itu harus sudah menjadi PNS mereka. Nah, ini yang dituntut oleh mereka. Beberapa waktu yang lalu mereka berduyun-duyun datang ke Komisi 2 ini untuk menuntut hak mereka untuk jadi PNS. Ini juga di luar dari apa yang dicatat di sini yang menjadi prioritas tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ini kita tahu persis. Tapi saran kami bahwasanya di luar dari yang 2,3 juta, di luar dari 1,7 juta ini masih banyak tenaga-tenaga honor yang patut menjadi perhatian kita, yakni tenaga kebersihan, tenaga satpol PP, dan petugas-petugas lainnya yang ada di tugas-tugas non teknis yang ada di sekolah dan di tempat-tempat lainnya. Kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal alternatif penyelesaian penataan non-ASN ini, yakni menambah nomenklatur jabatan pelaksana yang akan dilamar oleh tenaga non-ASN selain daripada jabatan fungsional yang ada. Barangkali dari sekarang kalau bisa dapat disiapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang bagaimana, yang apa, dan berapa jumlah mereka dan jenisnya apa. Pada saat kita considering itu sudah bisa kita dapat simak kira-kira bagaimana dan siapa mereka dan bagaimana menerapkannya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Karena berdasarkan kunjungan tempo hari kita ke Yogyakarta, itu memang ada persoalan, yakni tidak klopnya jumlah formasi yang ada di daerah dengan formasi yang disiapkan di pusat. Begitu juga tenaga yang disediakan itu belum klop. Bagaimana ini kita bisa padukan agar tak jadi persoalan ketika ini mereka diangkat. Walaupun tadi dikatakan di sini ada tambahan nomenklatur jabatan pelaksana. Ya, kami kira ini patut kita lakukan inventarisir di luar dari jabatan fungsional. Ini bagus sekali, kira-kira bagaimana. Kemudian di sini dia disebutkan juga soal mengadakan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Kalau kami dengan tidak merendahkan arti pendidikan mereka yang sekolah dasar, saran kami untuk tidak ditolerir lagi mereka dengan pendidikan sekolah dasar untuk diterima sebagai PNS atau apa gitu. Kalaupun mereka masukkan saran kami di kelompok kerja paruh waktu, barangkali dimasukkan di sana menjelang mereka pensiun. Sesudah itu tidak akan ada lagi penerimaan pegawai negeri dengan dasar pendidikan sekolah dasar atau SMP atau apa. Karena kita ingin menuju ke tingkat bagaimana pegawai negeri itu bisa menguasai dunia digital yang akan mewarnai Indonesia ke depan.
tentu tidak akan tercover mereka-mereka yang sekolah dasar atau SMP dan sekolah-sekolah rendah lainnya. Jadi barangkali ini patut dijadikan perhatian kita. Pak Menteri dan Pak Ketua, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai catatan tambahan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Yang ingin kami ulang sekali lagi adalah masih banyak jumlah pegawai honor dari jenis lainnya yang perlu kita berikan perhatian kepada mereka. Karena mereka sama teriaknya dengan tenaga honor guru dan tenaga kesehatan. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rizal.